Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat kan? Baik, alhamdulillah jika semua diberi kesehatan pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang ingin memimpin berdoa pada hari ini? Ya Mbak, silahkan boleh maju ke depan. Semuanya sudah siap belum? Sudah ya, silahkan Mbak, boleh dimulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak, silahkan boleh duduk kembali. Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Ibu hitung ya. Baik, alhamdulillah semuanya hadir ya anak-anak. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat, sehingga kita juga bisa melakukan pembelajaran hari ini. Semoga dalam keadaan lancar juga. Selanjutnya Ibu akan bertanya, siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ayo. Ya Mbak, betul sekali, kemarin kita belajar tentang hak dan kewajiban masyarakat. Kemudian, apakah ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Belum tahu? Baik, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya. Pada hari ini kita akan belajar tematik terpadu dengan 3 muatan pembelajaran, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, dan juga IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu PPKN, berfokus pada tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Bahasa Indonesia yaitu menggali informasi dalam sebuah teks bacaan. Kemudian IPS-nya kita akan berfokus pada kegiatan ekonomi dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Sebelum melanjutkan materi pembelajaran, Ibu akan menjelaskan kembali apa itu hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Silahkan anak-anak boleh dilihat ya, di PowerPoint ada 2 gambar. Semuanya sudah melihat belum? Sudah ya. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, dari 2 gambar tersebut manakah yang termasuk hak dan manakah yang termasuk kewajiban? Yang hak yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Ya, betul sekali, yang hak yang sebelah kanan ya. Yang ada gambar seorang anak dengan ayah ibunya. Nah, kenapa disebut hak? Ya, betul sekali Mas, karena dalam gambar tersebut anak itu mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Jadi dia berhak mendapatkan kasih sayang. Kemudian yang kewajiban ya, betul sekali, yang sebelah kiri. Karena apa? Ya, karena sebagai seorang anak, kewajibannya yaitu belajar. Belajar ketika di sekolah, belajar ketika di rumah, dan lain-lain sebagainya. Dari gambar tersebut dapat dideskripsikan hak itu apa sih? Ya, betul sekali. Hak merupakan sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan. Misalnya, Mas Andi mendapatkan ranking 1 ketika UAS kemarin, maka Mas Andi diberikan hadiah kepada orang tuanya, mainan, buku, sehingga dia mendapatkan reward ketika berhasil mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya, apa itu kewajiban anak-anak? Ya, betul sekali, sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya tadi Mas Andi belajar, kemudian Mas Andi sholat, beribadah. Itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Mas Andi. Sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Sudah ya. Baik, selanjutnya Ibu akan melanjutkan materinya, yaitu tanggung jawab. Jadi antara hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab itu saling berhubungan satu sama lain. Apakah ada yang tahu tanggung jawab itu apa? Belum? Baik, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
Jadi tanggung jawab itu juga penting. Selain seorang harus melakukan kewajibannya, tanggung jawab juga merupakan sesuatu yang ada dalam diri seorang anak. Dari tanggung jawab, maka seorang anak akan terlahir sikap yang baik, sikap yang dapat mentoleransi, sikap akan sadar terhadap lingkungan di sekitar. Contoh dari tanggung jawab apa, ayo? Ya, betul sekali Mas. Misalnya, dalam menjalankan tugas piket awal semester, kita sudah membagi ya jadwal piket. Misalnya hari Senin siapa. Kita bertanggung jawab untuk melakukan tugas piket itu tanpa ada paksaan, tepat waktu. Sampai di sini sudah paham? Sudah. Selanjutnya, untuk mempermudah anak dalam penerapan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, Ibu akan memberikan salah satu contoh cerita pendek mengenai tanggung jawab seorang anak. Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu cerita pendek itu apa? Ya, betul. Cerpen atau cerita pendek merupakan sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi pada dunia nyata. Dan ceritanya singkat serta pendek. Jadi biasanya cerpen hanya berfokus pada satu cerita saja. Baik, semuanya sudah paham apa itu cerpen? Sudah ya? Sebelum Ibu memberitahukan penugasan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja aspek-aspek yang dimiliki dalam cerpen tersebut. Untuk membentuk sebuah cerpen, tentunya terdapat aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini mengenai aspek dalam cerpen, yaitu 5W1H atau biasa disebut adiksimba. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, aspek-aspek adiksimba ya anak-anak, tetapi Ibu akan menjelaskan ulang agar anak-anak lebih paham mengenai aspek-aspek tersebut dalam menggali informasi dari sebuah cerpen, novel. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan media pembelajaran yang akan kita gunakan ya. Sudah nampak semuanya? Ya, terlihat ya. Ibu membawakan media pembelajaran adiksimba, lingkaran adiksimba. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, adiksimba itu apa sih? A. Huruf A untuk pertanyaan apa? D. Pertanyaan untuk di mana? Huruf K. Kenapa simba? S. Untuk siapa? M. Untuk mengapa? Kemudian bagaimana? Betul ya. Selanjutnya, Ibu akan membahasnya satu persatu. Untuk pertanyaan apa berarti mengenai? Betul sekali, kata tanya apa berisi mengenai permasalahan atau hal yang terjadi pada suatu peristiwa. Misalnya pertanyaannya seperti apa yang terjadi pada sore hari itu. Kemudian untuk di mana? Di berarti ya, kata tanya ini biasanya membahas tentang tempat atau lokasi dari permasalahan yang terjadi. Dari kata tanya di mana, siapa yang bisa membuat? Ya Mas, boleh. Ya, betul sekali. Di mana kejadian pada malam hari itu? Selanjutnya kata tanya K atau kapan. Berarti apa? Berisi waktu terjadinya peristiwa atau cerita yang terjadi. Misalnya ada kapan dia berangkat sekolah. Kemudian yang keempat, kata tanya S untuk siapa? Betul sekali. Biasanya menjelaskan mengenai tokoh dari sebuah peristiwa yang terjadi. Contohnya, siapa pelaku yang melakukan pembunuhan. Kemudian yang kelima ada M, SIM, mengapa? Menjelaskan tentang alasan atau motivasi dari terjadinya sebuah peristiwa. Misalnya, mengapa dia melakukan hal tersebut. Yang terakhir, simba. Untuk kata tanya bagaimana. Ya, bisa Mas. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Jelaskan tentang cara atau proses berlangsungnya sebuah peristiwa. Sampai di sini semuanya sudah paham ya? Nah, selanjutnya silahkan anak-anak buka buku tematik tema 2 halaman 72. Terdapat cerita pendek. Anak-anak maju satu persatu membacakan cerita pendek yang berjudul tanggung jawab adik tersebut. Sudah siap ya?
Yang pertama, yang akan menceritakan ceritanya yaitu ada jeng Mas Afif, silahkan maju ke depan. Ya, dimulai oleh Mas Afif ya. Nanti yang pembaca kedua, ketiga, dan seterusnya siap-siap ya anak-anak. Sudah siap Mas Afif? Ya, boleh dimulai Mas Afif. Tanggung jawab Ade oleh Gusti Nur. Baik, sudah ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menceritakannya di depan kelas. Semuanya sudah paham dari cerita tersebut? Sudah ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan penugasan. Penugasannya yaitu silakan anak-anak menjawab pertanyaan yang ada di halaman 74. Akan Ibu berikan kertas kecil yang berisikan pertanyaan yang akan kalian jawab. Ada 11 ya anak-anak. Jadi anak-anak mengerjakannya sebangku satu pertanyaan. Baik, sekarang Ibu akan bagikan satu persatu ya not-not ini. Ya, semuanya sudah mendapatkan ya. Silahkan anak-anak boleh mengerjakan dari sekarang. Ibu beri waktu sampai pukul 10.30 ya. Selamat mengerjakan. Semuanya sudah selesai? Ya, semuanya sudah mengerjakan ya. Dari aspek-aspek yang sudah kita pelajari tadi, tentunya anak-anak bisa menggali informasi mengenai cerpen tersebut dengan mudah. Selanjutnya kita akan membahasnya satu persatu ya. Semuanya sudah melihat media pembelajaran di papan tulis? Sudah ya, baik. Nanti anak-anak akan maju satu persatu perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan jawabannya, dan juga kita akan membahasnya bersama-sama. Kemudian nanti anak-anak juga akan menempelkannya di media pembelajaran ini. Apakah semuanya sudah paham? Sudah ya, baik, kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Siapa tokoh dalam cerpen Tanggung Jawab Ade? Silahkan yang mendapat pertanyaan tersebut boleh maju ke depan. Ya, silahkan Mbak. Boleh ditempelkan terlebih dahulu, kemudian dipresentasikan ya, dijelaskan kenapa jawabannya seperti itu. Semuanya sepakat jawabannya itu? Ya, betul sekali. Jadi tokoh-tokoh dalam cerpen Tanggung Jawab Ade ada 3, Ibu Ade, Kak Nina, dan Ade. Betul sekali. Selamat Mbak, jawabannya benar ya. Pertanyaan yang kedua adalah berapa anggota keluarga Ade? Yang mendapatkan pertanyaan itu boleh silakan maju ke depan. Ya Mas. Semuanya sepakat? Jadi anggota dari keluarga Ade ada 5. Bapak, Ibu, Kak Nina, Ade, adik-adik. Selanjutnya yang ketiga, siapa yang biasa mengantar kue setiap pagi ke warung-warung? Silakan. Ya, betul sekali Mbak. Yang biasa mengantar ke warung-warung siapa anak-anak? Kak Nina. Selanjutnya, apa yang terjadi pada Kak Nina? Ya, sudah ditempelkan ya Mbak. Silakan dijelaskan. Ya, betul, Kak Nina sedang sakit. Jadi Kak Nina tidak bisa mengantarkan makanan ke warung-warung. Pertanyaan yang kelima, bagaimana Ade menolak permintaan itu untuk menggantikan tugas Kak Nina? Betul sekali, jawabannya ada di percakapan yang kedua. Jadi Ade menolak permintaannya dengan berkata bahwa dia ada ulangan. Jadi dia tidak bisa mengantarkannya karena dia tergesa-gesa dan belum belajar pada malam harinya. Yang keenam, mengapa Ade tidak mau mengantarkan tugas Kak Nina? Paragraf pertama di sebaliknya, Ade sengaja menolak tugas itu karena malu. Ia tidak mau teman-temannya melihatnya naik sepeda sambil membawa keranjang kue-kue. Ia tidak mau dikatai teman-teman. Selanjutnya, di mana Ade menunggu sebelum berangkat sekolah? Silahkan Mbak, boleh ditempelkan terlebih dahulu. Jawabannya apa Mbak? Ya, betul, di rumah teman-temannya. Ada rumah Tina, rumah Ninuk, rumah Yova. Pertanyaan yang ke-8, mengapa Ade merasa gundah saat berlangsung pelajaran di sekolah? Semuanya sepakat dengan jawaban Mas Afif? Karena dia khawatir dengan Kak Nina. Betul, tidak enak hati. Pertanyaan yang ke-9, apa yang dilakukan Ade setiba di rumah kembali?
Silahkan Mas, boleh ditempelkan. Jadi setiba di rumah Ade langsung berlari tergesa-gesa menghampiri Kak Nina. Dia meminta maaf, dia berkata jujur bahwa sebenarnya dia tidak ada ulangan. Pertanyaan yang ke-10, apa yang dikatakan Kak Nina kepada Ade? Yang dikatakan Kak Nina kepada Ade yaitu dia memaafkannya, memberi nasihat. Dia juga sudah memaafkan Ade terhadap kesalahan yang sudah Ade lakukan. Yang terakhir, pertanyaan bonus, kapan Ade merasa bersungut-sungut? Pagi hari sebelum berangkat sekolah. Karena diberikan tugas oleh ibunya, maka dia merasa kesal, bersungut-sungut dan cemberut. Semuanya sudah paham sampai di sini? Sudah. Baik, sekarang ibu persilahkan anak-anak untuk menyampaikan kesimpulan. Silahkan, siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya Mas. Ya, betul sekali Mas. Jadi kita tidak boleh berbohong, kita harus bertanggung jawab ketika diberikan tugas. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, tanggung jawab merupakan kesadaran. Maka anak-anak harus bertanggung jawab terhadap diri anak-anak sendiri. Langsung meminta maaf ketika ada kesalahan. Pada cerpen tanggung jawab Ade yang sudah kita bahas, yang sudah kita gali informasinya tadi, Ibu Ade mempunyai usaha makanan. Nah, usaha makanan tersebut dijual ke warung-warung. Dari usaha makanan itu tentunya Ibu Ade akan memperoleh keuntungan. Keuntungan inilah yang akan menjadikan tambahan penghasilan bagi keluarganya, bagi keluarga Ade. Usaha yang dilakukan Ibu Ade tersebut merupakan contoh kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga Ade. Kegiatan Ibu Ade menjual makanan-makanan ke warung tadi disebut kegiatan ekonomi karena kegiatan ekonomi adalah perilaku atau tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang mana kegiatan tersebut didasari oleh prinsip-prinsip ekonomi. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, kegiatan Ibu Ade tadi termasuk kegiatan yang berjenis apa? Ya, maaf ya Mas, kurang tepat. Jadi kegiatan ekonomi Ibu Ade tadi merupakan kegiatan produksi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi adalah produsen. Jadi Ibu Ade tadi merupakan seorang produsen karena dia menghasilkan makanan atau menghasilkan barang-barang. Kemudian dari Ibu Ade yang menghasilkan makanan tadi, maka makanan tadi disalurkan oleh Kak Nina. Kegiatan Kak Nina tadi merupakan salah satu jenis kegiatan ekonomi mengenai betul, kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Jadi Kak Nina bisa disebut distributor. Nah, jenis kegiatan yang terakhir yaitu konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, biasanya pembeli dari sebuah warung-warung atau anak-anak, ibu-ibu merupakan seorang konsumen karena mereka membeli makanan yang dibuat oleh Ibu Ade. Apakah semuanya sudah paham? Sudah ya? Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan penugasan kelompok yang harus anak-anak kerjakan di rumah. Lembar kerja tersebut berisikan anggota-anggota kelompok dan juga tempat untuk mengerjakan penugasannya. Anggota kelompok akan terdiri dari 4 anak. Penugasannya yaitu anak-anak membuat cerita pendek mengenai kegiatan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Cerita pendek tersebut nantinya akan diperankan oleh 4 anggota dari kelompok tersebut, yang mana 4 siswa tersebut akan bermain peran di pertemuan yang akan datang. Ada seorang yang berperan sebagai moderator, ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan juga distributor. Semuanya sudah paham? Karena waktunya sudah hampir habis, Ibu akan bertanya kepada anak-anak, apakah anak-anak dapat menyimpulkan kita belajar tentang apa pada hari ini? Ya, betul sekali, kita belajar tentang
hak dan kewajiban masyarakat, kemudian ada tanggung jawab sebagai seorang anak, kemudian ada cerita pendek yang kita dapat menggali informasi dari cerita pendek tersebut, kemudian ada kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan reward kepada anak-anak hari ini. Yang pertama, jeng 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 jeng, yang paling sopan, paling disiplin, paling aktif, paling rapi, paling pandai. Selamat kepada 5 anak-anak yang sudah mendapatkan reward. Selanjutnya, Ibu akan mengingatkan kembali, jangan lupa untuk penugasannya. Kita akan mempresentasikannya di pertemuan yang akan datang, yang mana nantinya anak-anak akan menuliskan cerita pendek tersebut di lembar kerja yang sudah Ibu berikan. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dalam keadaan lancar, aktif. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Bila Ibu ada kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.